berjudul Konflik dalam Pengambilan Keputusan. Materi ini akan membahas bagaimana konflik muncul, jenis-jenisnya, dan bagaimana hal itu berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, khususnya dalam organisasi. Selanjutnya itu tentang pengertian konflik, di mana konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi karena penyesuaian nilai-nilai, melainkan karena adanya konflik. Konflik menghasilkan kompromi yang berbeda dari kondisi awal. Teori ini muncul sebagai reaksi atas teori struktural fungsional. Pemikiran Karl Marx menjadi dasar dari teori konflik ini. Teori ini mulai berkembang luas pada tahun 1950-an dan 1960-an sebagai alternatif dari teori keteraturan sosial. Dalam asumsi dasar, teori konflik adalah antitesis dari teori struktural fungsional yang mengedepankan keteraturan masyarakat. Menurut teori konflik, sistem sosial pasti mengalami pertikaian. Konflik juga muncul karena adanya dominasi, korupsi, dan perebutan kekuasaan. Otoritas dalam masyarakat tidak merata sehingga menimbulkan hubungan superordinasi dan subordinasi. Ketimpangan inilah yang melahirkan konflik, terutama jika terjadi perbedaan kepentingan. Lalu apa saja jenis-jenis konflik? Nah, ini nih, secara umum konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama, konflik destruktif atau disfungsional yang bersifat merugikan. Dan yang kedua, itu konflik konstruktif atau fungsional, di mana konflik ini dapat mendorong perubahan positif. Namun, dalam organisasi, konflik dapat terjadi dalam 5 bentuk. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang terakhir yaitu konflik antar organisasi. Selanjutnya yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini adalah hasil dari proses mental atau kognitif, di mana proses ini menghasilkan pilihan terhadap satu jalur tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia. Keputusan diambil untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan nyata. Artinya, setiap keputusan akan selalu menghasilkan satu keputusan final. Lalu, tingkatan-tingkatan pengambilan keputusan apakah sama? Setiap keputusan memiliki tingkat yang berbeda. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, keputusan otomatis, di mana ini dibuat secara refleks tanpa berpikir panjang. Yang kedua, keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan. Nah, keputusan ini membutuhkan informasi terlebih dahulu. Yang ketiga, keputusan pertimbangan. Keputusan ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Yang keempat, yaitu keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda, di mana keputusan ini diambil dalam kondisi tidak menentu dan kompleks. Dalam materi ini, jenis keputusan terbagi menjadi 2. Yang pertama, keputusan pribadi, di mana ini menyangkut individu, dan yang kedua adalah keputusan bersama. Ini melibatkan kelompok atau organisasi. Berdasarkan cara memperoleh informasi, keputusan dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, representasi, yang kedua, empiris, yang ketiga, informasi, dan yang terakhir, eksplorasi. Kategori ini menunjukkan dasar informasi yang digunakan untuk membuat keputusan. Yang terakhir yaitu tentang indikasi konflik dalam pengambilan keputusan. Beberapa indikasi umum konflik dalam proses pengambilan keputusan antara lain perbedaan individu, di mana ini baik dari pendirian maupun perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya yang membentuk pribadi berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Dan yang terakhir, ini perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat yang memicu ketegangan. Demikian pemaparan materi konflik dalam pengambilan keputusan. Konflik bukan sesuatu yang harus selalu dihindari, namun perlu dipahami dan dikelola dengan bijak agar menghasilkan keputusan yang adil dan bermanfaat.
Sekian presentasi dari saya. Bye bye guys.